Hmm. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, Ya, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Diki Riyadi sebagai moderator pada hari ini untuk memimpin presentasi dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Ada Muhammad Iqbal Al-Faridsi, Ernita Nur Maulidika dan Hafizah Ummul Khair. Dan materi yang akan dipresentasi atau dibawakan oleh grup 4, kelompok 4 adalah standaris testing. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saya saja serahkan ke presentator pertama, yaitu Ernita Nur Maulidika untuk waktu dan tempat dipersilakan. oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai presentator pertama, hari ini kita akan membahas tentang materi standardized testing. Next slide, Dik. Oke, jadi ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian atau what is standardization, kemudian advantages dan disadvantages-nya, kemudian developing a standardized test, yang keempat standardized language proficiency testing, yang kelima for standardized language proficiency test. Next. Oke, yang pertama adalah tentang definisi. Yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari standardized terlebih dahulu. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, mungkin saya mengambil intinya aja ya. Jadi standardization testing itu sendiri sebuah tes di mana di dalam proses pendidikan kita pasti ada evaluasi, dan evaluasi itu termasuk salah satu bagian penting dalam siklus pendidikan atau siklus belajar mengajar. Nah, di dalam evaluasi itu sendiri itu ada alat-alat untuk alat untuk evaluasi itu bisa berupa tes atau observasi dan lain-lain. Nah, kalau standardized testing ini dia tes yang sudah diuji sebelumnya, tes yang sudah diuji kelayakannya atau valid atau tidaknya tes tersebut yang bisa digunakan untuk beberapa sekolah, antar sekolah, ataupun untuk beberapa ruang kelas gitu. Jadi mudahnya, contohnya standar tes itu adalah kayak misalnya nih kita mau saya ada baca contohnya tuh kayak yang misalnya kita nih mau masuk kampus, itu kan ada tes kita ada tes kan, tes untuk kita itu memenuhi syarat atau enggak, dan untuk masuk ke dalam kampus itu. Nah, untuk lulus atau tidaknya kita dalam tes tersebut gitu. Nah, kita kan ada tes yang kayak tes soal-soal gitu-gitu kan. Nah, itu tes untuk itu tes akademik, tes akademik. Kemudian ada juga contoh lainnya tuh kayak
kalau tes kayak tes IQ itu juga termasuk. Itu termasuk contoh standar testing. Nah, jadi seperti itu. Anu juga biasanya kan kalau ada tuh yang kita mau ikut kayak entah itu pertukaran pelajar atau apa. Nah, itu juga kan biasanya kita ada ikut tesnya itu. Nah, itu diseleksi, kita biasanya ikut tes terus, dikasih tuh tesnya entah apa tesnya, entah lisan atau, entah lisan ataupun, mmm, berupa tes, soal-soal eee, biasanya standar tes itu bisa dia berupa pilihan ganda, terus, eee true or false kayak gitu. Kemudian kayak mencocokkan apa gitu, itu termasuk standar tes. Kalau tes yang kayak tertulis gitu. Tapi ada tes lisan juga yang termasuk kayak gitu. Sampai sini paham kah? Ngerti kah? Oke, kita lanjut aja ya. Next slide, Dik. Next slide. Ya, advantages. Nah, ini ada beberapa advantages dan disadvantages of standardized test. Untuk advantages-nya sendiri itu yang pertama, tes standar atau standar tes itu praktis, terus mudah dilakukan dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola dibandingkan penilaian lainnya. Jadi biasanya kalau misalnya standar tes itu dia kita dikasih limit waktu, kemudian kita sebagai pendidik atau dari pihak pihak sekolah atau dari lembaga itu biasanya kita, ngambilnya itu, untuk melihat hasilnya itu kita biasanya lewat komputer gitu. Jadi lebih menghemat waktu dan, lebih menghemat waktu dan objektif yang meriksa itu kayak, pendidik, yang meriksa itu, pendidiknya gitu tuh, bisa bukannya biasanya, bisa aja itu, ada unsur subjektifnya gitu. Jadi kita, kalau pakai alat kan dia biasanya, jadi rata gitu. Jadi apa, hasilnya tuh adil gitu, objektif, nggak yang subjektif gitu. Terus selanjutnya, eee, seperti yang saya bilang tadi, tes standar dinilai melalui komputer yang menghemat waktu bagi pendidik. Kemudian karena penilaian dilengkapi dengan komputer, itu objektif dan tidak tunduk pada emosi pendidik. Jadi misalnya, jadi nggak tergantung misalnya mentang-mentang deket sama pihak lembaga atau apa gitu, jadi kita bisa jadi bagus nilainya atau bisa lulus gitu, itu nggak bisa. Jadi harus penilaiannya tuh sistem, komputer gitu sih yang saya baca. Kemudian pengujian standar memungkinkan, pendidik membandingkan skor dengan siswa di sekolah yang sama, dan, antar sekolah. Nah, informasi dari hasil nilainya itu memberikan data tidak hanya tentang kemampuan individu, tidak hanya tentang kemampuan individu siswa, tapi juga tentang sekolah secara keseluruhan. Jadi, nanti hasil hasil tes standar itu kita bisa lihat seberapa, eee, seberapa, eee seberapa mampunya siswa ini atau seberapa berhasilnya, sistem atau kurikulum yang udah dijalankan sama pendidik dan sekolah itu tadi. Berhasil atau tidaknya bisa ditentukan dari itu. Kita bisa ngelihat dari, area kelemahan dan juga, kekuatan seluruh sekolah dari hasil tes tersebut. Kemudian, kalau
selanjutnya disadvantages atau kekurangan. Nah, ada kekurangan dari pengujian standar tes ini, yaitu pengujian standar juga sangat diteliti, di mana yang pertama item tes standar tidak paralel atau tidak tidak paralel dengan keterampilan dan perilaku kelas pada umumnya, karena fakta bahwa pertanyaan harus dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Sebagian besar item menilai pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi tes standar itu dia tesnya itu secara umum gitu. Jadi bisa dilakukan bisa dipakai untuk siswa asalkan untuk siswa sekolah dari beberapa sekolah asalkan siswa tersebut memenuhi kriteria. Jadi di dalam tes standar tes ini dia ada kriterianya gitu, kriteria yang bisa mengikuti standar tes tersebut gitu. Terus karena pengetahuan umum dinilai pendidik tidak dapat menggunakan hasil tes standar untuk menginformasikan metode pengajaran individu mereka. Jika rekomendasi dibuat, pendidik dapat mulai mengajar untuk ujian sebagai lawan dari mengajar apa yang saat ini ada dalam kurikulum atau berdasarkan kebutuhan kelas masing-masing. Terus yang ketiga, item tes standar tidak menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, standardized test score are greatly influenced by non-academic factor. Nilai tes standar sangat dipengaruhi oleh faktor non-akademis seperti kelelahan dan perhatian. Nah, tes standar seperti yang saya bilang sebelumnya, karena tes standar itu dia nggak hanya menilai dari sisi akademiknya aja, tapi dia dari mentalnya juga itu juga termasuk dalam itu juga bisa mempengaruhi nilai dari tes standar tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah ya. Oke, bagus sekali tadi presentasi dari Saudari Ernita. Mungkin kita lanjut ke presentator selanjutnya, yaitu Hafiza Unmul. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes, masukkah? Masuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang developing a standardized test. Jadi developing itu mengembangkan. Bagaimana sih cara mengembangkan standardized test itu? Tes yang pertama itu developing ada revise and existing test, yaitu merevisi tes yang sudah ada. Jadi tes-tes yang sudah ada itu kita revisi kembali. Terus selanjutnya adapt or expand an existing test. Jadi beradaptasi atau memperluas tes yang telah ada. Misalnya mempelajari tes-tes yang ada tahun kemarin itu bisa. Terus ada juga membuat tes standar dengan yang ukuran kecil untuk program yang sedang Anda ajar. Misalnya seperti sedang mengajari reading atau writing, jadi membuat tes-tes yang bisa dibilang mudah. Nah, terus di sini untuk cara mengembangkan tes standar di dalam kelas itu, yang pertama, determine the purpose and objective of the test. Nah, jadi yang pertama ini yaitu kita harus menentukan tujuan. Apa sih tujuan dari kita membuat tes ini? Misalnya seperti yang dibilang Ernita tadi, kayak misalnya contoh untuk tes masuk di dalam sebuah universitas, tesnya seperti apa, atau tujuannya apa? Tujuannya masuk untuk
untuk kuliah gitu kan. Nah, terus contoh selanjutnya itu seperti tes TOEFL. Jadi kita harus tahu tes ini tuh tujuannya untuk apa. Jadi tujuan tes TOEFL ini sendiri kan untuk mengevaluasi kecakapan bahasa Inggris dari orang-orang seperti kita, orang-orang yang mana bahasa aslinya kita ini bukan bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu design test specification, yaitu mendapatkan spesifikasi tesnya atau desain tesnya itu bagaimana. Jadi eh, spesifikasi tes desain ini itu kita membuat keputusan yang mana keputusan ini itu dibuat untuk mengetahui cara merancang tesnya itu tuh seperti apa. Nah, setelah itu yang ketiga design, select, and arrange test. Nah, jadi setelah tadi kita melakukan membuat keputusan cara mengetahui rancangan tesnya itu seperti apa, jadi kita setelah itu kita menetapkan tesnya itu mau yang bagaimana. Setelah itu merancang tesnya itu bagaimana, memilih tes-tesnya apa, soal-soalnya apa aja yang mau kita masukkan di dalam tes tersebut. Jadinya kita memilih dan membuat soal-soal yang ingin kita ujikan. Yang keempat itu make appropriate evaluation of different kinds of item. Jadi membuat evaluasi yang tepat. Nah, jadi setelah kita membuat soal tadi, sudah memilih, merancang soal-soal yang tadi yang ingin kita ujikan, kita harus mengevaluasi soal-soal itu. Apakah soalnya udah benar apa belum? Udah masuk dalam kurikulum apa belum? Nah, selanjutnya specific scoring and reporting formats. Jadi setelah kita membuat soal-soal yang tadi yang ingin kita ujikan tersebut, kita harus menentukan skor. Skornya itu misalnya contohnya soalnya itu pilihan ganda. Pilihan ganda terdiri dari 10 nomor. Jadi misalnya ditentukan satu nomor itu nilainya berapa, misalnya nilainya 10, jadi 10 nomor, totalnya jadi 100. Nah, yang terakhir yaitu perform ongoing construct validation study. Jadi setelah kita melakukan semua yang tadi saya bilang dari menentukan tujuan, mendesain soalnya itu, terus membuat evaluasi, menentukan skor. Nah, jadi yang terakhir itu kita harus melakukan validasi. Jadi validasi ini yaitu dari Z-test. Jadi validasi berarti kalau sudah apa sih namanya itu? Sudah Layak. ya, sudah layak untuk diujikan. Nah, terus selanjutnya dikit. Nah, di sini yaitu standardized language proficiency testing. Nah, jadi ujian kemahiran bahasa. Jadi di sini test of language proficiency propose a comprehensive definition of the specific competencies that comprise overall language ability. Jadi tes kecakapan bahasa di sini yaitu definisi itu komprehensif dari kompetensi spesifik yang meliputi kemampuan bahasa secara keseluruhan. Jadi tesnya di sini yaitu tes di mana tesnya itu merupakan mengetes kemampuan bahasa kita secara keseluruhan. Contohnya tadi seperti tes TOEFL. Nah, terus another definition is suggested by the ACTEL Association mentioned earlier. TFL takes a holistic and more unitary view of proficiency in describing four levels, superior, advanced, intermediate, and novice. Nah, jadi di sini di sini mereka mengambil pandangan dari holistic yang mana standardized language proficiency testing ini ada di 4 level, yaitu yang pertama level superior, terus advance,
intermediate, and novice, atau bisa disebut dengan basic yang pemula. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin tidak ada. Mungkin lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal. Terima kasih. Tes. Next slide, Dik. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 standardized language proficiency test, 4 standar test. Yang pertama ada Test of English as a Foreign Language atau TOEFL. Nah, TOEFL ini merupakan sebuah tes untuk membuktikan kecakapan keterampilan bahasa Inggris. Nah, di TOEFL ini ada 4 bagian. Yang pertama, listening comprehension. Yang kedua, structure and written expression. Yang ketiga, reading comprehension. Dan yang terakhir ada test of written English. Tes ini diperuntukkan untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Tujuan dari tes ini untuk meningkatkan nilai akademis, sehingga bisa kuliah di luar negeri. Nah, di TOEFL ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama, TOEFL Paper Based Test. TOEFL PBT ini adalah jenis tes yang pertama kali dikeluarkan oleh ITS, di mana kertas yang digunakan sebagai alat tes. Nah, ada 3 bagian dalam TOEFL PBT, yaitu listening, structure, dan reading. Tentang skor TOEFL, PBT ini adalah 217 sampai 677 dengan durasi tes yaitu 2 jam sampai 2,5 jam. Yang kedua, TOEFL Computer Based Test. Di TOEFL CBT ini adalah jenis kedua TOEFL yang dapat dikatakan menjadi pengganti jenis pertama yang masih jarang dipakai di Indonesia. Dengan TOEFL CBT ini, kalian dapat mengujikan tes menggunakan komputer. Materi yang diujikan adalah listening, struktur, reading, dan writing. Dengan rentan skor 0 sampai 300. Dan durasi yang tidak berbeda dengan jenis pertama. Dan yang terakhir ada TOEFL Internet Based Test. Di TOEFL Internet Based Test ini adalah jenis terbaru yang dikeluarkan oleh ITS pada tahun 2006. TOEFL IBT ini juga menggunakan komputer sebagai alat tes. Hanya sistem tesnya menggunakan internet, sehingga kamu mengerjakan soal secara online. Perbedaannya adalah durasinya, yaitu sekitar 4 jam, dan rentan skornya yaitu 0 sampai 120. Nah, yang kedua ada Michigan English Language Assessment Battery atau MELAB. MELAB ini adalah tes kemahiran bahasa Inggris tingkat lanjutan yang dikelola oleh Cambridge Michigan Language Assessment. Tes tersebut mengukur kompetensi dalam 4 bidang keterampilan bahasa dasar, yaitu writing, listening, reading, and speaking. Di sini ditujukan untuk non-penutur Inggris bahasa Inggris dewasa yang perlu menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademis di tingkat pasca sekolah menengah. Nah, yang mengikuti tes MELAB ini terutama siswa yang mendaftar ke universitas di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, di mana bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris. Ini diterima sebagai bukti kemahiran bahasa Inggris sebagai alternatif setelah TOEFL. MELAB juga diberikan kepada para profesional yang perlu menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan mereka, misalnya untuk perawat yang memperoleh kredensial di luar negeri, atau bagi mereka yang mengajukan keanggotaan ICCSC.
Dan yang ketiga ada International English Language Testing System atau IELTS. IELTS ini adalah sistem tes bahasa Inggris internasional yang terpopuler di dunia untuk keperluan studi, bekerja, dan imigrasi. Pada tahun lalu ada lebih 2,9 juta tes yang telah diambil. Hasil IELTS ini yang valid diakui oleh lebih dari 10.000 organisasi. Hasil IELTS itu termasuk lembaga pendidikan, perusahaan, asosiasi profesional, dan pemerintahan di 145 negara di seluruh dunia. Konten tes standar IELTS ini dikembangkan oleh tim ahli internasional dan melalui penelitian ekstensif untuk menjamin tes yang tetap adil dan tanpa biasa untuk peserta manapun, tanpa memandang kebangsaan, latar belakang, jenis kelamin, gaya hidup, atau lokasi. Selanjutnya format tes dari IELTS. IELTS tes ini menguji keempat keterampilan berbahasa, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Kalian bisa mengikuti tes listening, reading, and writing pada hari yang sama secara bertahap, tanpa jeda di antaranya. Tergantung pada tes center kalian. Tes speaking mungkin pada hari yang sama dengan 3 tes lainnya, atau hingga 7 hari sebelum atau sesudahnya. Total waktu tes adalah di bawah 3 jam. Dan yang keempat ada Test of English for International Communication atau TIEC. TIEC ini merupakan singkatan dari Test of English International Communication. Tes ini awalnya digunakan sebagai ujian untuk North American Business dan dikembangkan pada tahun 1970-an di Jepang, serta dilaksanakan oleh Educational Testing Service atau ITS. Tes TIEC ini didesain untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris seseorang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, yang diuji oleh kemampuan dalam berkomunikasi setiap hari, bahasa Inggris dalam ranah dunia pekerjaan yang bertaraf internasional. Nah, kenapa TIEC ini penting? Apabila kalian melamar pekerjaan di luar negeri atau perusahaan multinasional yang bertempatkan di Indonesia, kalian bisa diminta sertifikat dari TIEC yang memberikan data penunjang bahwa kemampuan bahasa Inggris kalian memadai untuk komunikasi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, TIEC berperan penting pada dunia bisnis. Bahkan saat ini, hasil tes dari TIEC menjadi acuan dari lebih dari 10.000 perusahaan, pemerintah, dan program pembelajaran bahasa Inggris di lebih dari 120 negara untuk mempertimbangkan kompetensi bahasa Inggris seseorang. Pada tahun 2013, lebih dari 7 juta orang telah melakukan tes TIEC ini. Next slide. Next, Dik. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Seperti yang di slide itu, tes standar itu adalah cara utama untuk mengevaluasi guru dan kinerja dari siswa di sekolah saat ini. Mereka memungkinkan siswa, guru, dan seluruh sekolah dibandingkan di seluruh negeri. Tes ini biasanya membantu memastikan standar terpenuhi serta menciptakan standar baru saat informasi baru masuk. Seiring dengan aspek positif dari tes dan juga ada yang negatif. Nah, biasanya mengandalkan tes standar ini beresiko tinggi untuk mengevaluasi sekolah dan guru, menyebabkan banyak masalah. Tekanan yang diberikan guru dan siswa biasanya memenuhi standar dapat menggagalkan tujuan dan tidak memberikan hasil yang akurat. Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 4 tentang standarisasi testing. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.